Banyak beli kue-kue. Makanya nasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, topik berikutnya ya itu adalah integral tak tentu ya. Namanya integral tak tentu. Topik berikutnya ini. Integral tak tentu. Ya. Nah, kalau kita ingat pelajaran di awal-awal ya sebelum ujian tengah semester ya, itu sempat disinggung mengenai fungsi balikan ya, fungsi balikan atau fungsi inverse ya. Tentu saja di dalam matematika ini bukan satu hal yang jarang ya, yang namanya kita menemukan fungsi balikan ya. Sebagai contoh begini ya, Misalnya saya punya fungsi ya yang perumusannya seperti ini. Y sebenarnya fx sama dengan 5x tambah 4. Ya. Nah, ini fungsi balikannya atau fungsi inverse-nya ya. Itu adalah f inverse sama dengan x min 4 dibagi 5. Nah, coba kita lihat bagaimana sifatnya fungsi inverse ini ya. Misalnya kita substitusikan ya nilai x-nya misalnya 2 ya, berarti f2 ya. Nah, kalau f2 berarti 5 dikali 2 ditambah 4 ya. Itu sama dengan 14. Nah, apa yang terjadi apabila 14 ini disubstitusikan ke dalam x di dalam f inverse ini ya. Nah, maka akan didapat ya f inverse 14. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan tadi ya, itu akan diperoleh apa? 14 dikurangi 4 dibagi 5. Itu 2. Ya, jadi kembali lagi kita dapatkan 2 yang tadi di awal ini. Ya. Itu contoh fungsi balikan ya. Atau misalnya saya mempunyai fungsi G misalnya saja ya. Ya. Yang perumusannya adalah x pangkat 3 dikurangi 4. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, fungsi balikannya itu bisa dirumuskan sebagai G inverse X sama dengan akar pangkat 3 dari X tambah 4. Ya.
Nah, sehingga kalau kita ganti nilai X ya, misalnya nilai X kita ganti misalnya jadi 4 misalnya. Ya. Nah, ini menghasilkan 4 pangkat 3 ya, dikurangi 4. Ya. 4 pangkat 3 adalah 64. 64 dikurangi 4, 60. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika 60 ini disubstitusikan ke dalam X di sini? Ya. G inverse 60 ya, sama dengan 4 pangkat 3 dari dari 60 tambah 4. Itu ya. Yaitu akar pangkat 3 dari 64. Ya. Itu 8. Jadi kembali lagi ke bukan 8, 4 ya. 4. Nah, jadi balik lagi ke nilai X tadi ini. Nah, di dalam matematika kita banyak menemukan itu fungsi balikan. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya di antara turunan atau derivatif ya dengan apa namanya integral tertentu ya. Nah, itu agak mirip ya, agak mirip dengan hubungan di antara fungsi ya dengan fungsi inversnya ya. Nah, mengapa dikatakan agak mirip ya? Karena memang sebenarnya tidak persis sama ya, tidak persis sama tapi serupa saja ya. Nanti kita lihat bagaimana apa buktinya bahwa tidak sama persis ya konsepnya dengan fungsi inverse, tapi hanya serupa saja. Nah, misalnya begini ya, misalnya ya, diketahui ya, X misalnya sama dengan X pangkat 3 ya, tambah atau misalnya ini X pangkat 5 lah ya, X pangkat 5 ditambah 5 atau ditambah 10 X pangkat 3 tambah 10. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita apa namanya itu, kalau kita turunkan ya, itu menghasilkan apa? F aksen X. Aksen X sama dengan apa? Ya. 5X pangkat 4 ditambah 30X pangkat 2, Pak. 5X pangkat 4 ditambah 30X pangkat 2. 30X pangkat 2. Ditambah 0 ya. Nah, itu sama dengan yang tadi yang kalian sebutkan ya. Nah, ya. Sekarang apa namanya itu, kita berupaya untuk mencari balikannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa berangkat dari sini, kita mendapatkan fungsi asalnya. Itu bagaimana? Ya. Nah, itu dengan itu kita melakukan proses integrasi, ya, pengintegralan tertentu. Ya. Nah, ini bisa dibalikan, ya, seperti ini. Kita balikan ya, tentang integral. Nah, ini ya, dari 5x pangkat 4 5x pangkat 4 5x pangkat 4 ditambah 30x pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, apa makna ya dari integral ya? Integral 5x pangkat 4 ditambah 30x kuadrat dx ya. Artinya kita mencari fungsi ya, ya, yang kalau diturunkan
menghasilkan ya 5x pangkat 4 ditambah 30x pangkat 2. Ya. Ulangi, ketika kita mempertanyakan ini, ya, kita mencari fungsi yang ketika diturunkan itu akan menghasilkan ini nih. Ya. Nah, di sini kita jawab, ya, ini adalah x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 3 ya, ditambah C. Nah, di mana C-nya konstanta? Ya, di sini C-nya ini adalah konstanta. Ya. Nah, karena ya berapapun nilai C, ya, kalau diturunkan itu akan menghasilkannya ini. Ya. Sebagai contoh, misalnya saya punya fungsi G. Ya. Nah, G ini misalnya X pangkat 5 ditambah 10X pangkat 3. Ya. Nah, misalnya C-nya saya ganti dengan 27. Nah, kalau ini diturunkan, itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan yang ini nih. Ya. 5X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 3. Nah, menghasilkan ini nih. 5X pangkat 4 ditambah 30X pangkat 2. Maaf. Nah, ini. Ya. 5X pangkat 4 ditambah 30X pangkat 30X pangkat 2. Nah, itu. Tapi, ya, H juga ya, bisa menghasilkan yang sama. Misalnya bukan 27, min 100. Ya. Maka kalau H ini diturunkan, itu hasilnya sama juga, 5X pangkat 4 ya, ditambah 30X pangkat 2. Sama juga. Ya. Jadi, ya, ada tak berhingga banyaknya fungsi yang menghasilkan 5X, yang ada tak berhingga banyaknya fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan 5X pangkat 4 ditambah 30X kuadrat. Ya. Mereka hanya berbeda di dalam konstantanya saja. Ya. Nah, konstantanya bisa sembarangan, ya, apapun. Ya. Karena konstanta diturunkan menghasilkan 0. Ya. Nah, sehingga itulah dikatakan bahwa ini merupakan suatu integral tidak tentu. Ya. Ini merupakan, ya, ini merupakan suatu integral tak tentu. Tentu. Ya, tertentunya karena itu tadi. Ya. Fungsi itu ya, tidak bisa ditentukan secara pasti, ya, karena bisa berbeda di dalam hal konstantanya. Ya. Nah, itu sebabnya diberikan nama integral tertentu. Ya. Nah, nilai C ini ya, baru bisa ditentukan ketika apa? Ya. Nah, nilai C ini baru bisa ditentukan ketika misalnya seperti ini. Ya. Tentukan, ya, misalnya ya, tentukan fx, ya, sedemikian hingga begini-gini ya. Ini. Misalkan ya, x sama dengan atau f besar saja dengan integral atau gini ya, nah, saya sulit untuk menyusun ya, kalimatnya ya. Oke, ini aja, diketahui f aksen x ya sama dengan ya 3x
ditambah 8. Ya. Nah, tentukan fx, ya. Demikian hingga f1 sama dengan 10. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, jawab. Kita mencari apa namanya itu suatu fungsi, ya, suatu fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan 3x tambah 8. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa jawab fx ini sama dengan integral dari 3x tambah 8. 3x tambah 8 x. Ya. Nah, ini kalau dihitung, ya, itu adalah 3/2 x kuadrat ditambah 8x ditambah c. Ya. Nah, kalian bisa coba ya kita buktikan ya kalau misalnya yang ini diturunkan, ya, itu pasti akan menghasilkan 3x tambah 8. Ya. 3/2 x kuadrat diturunkan menghasilkan 3x. Ya. 8x diturunkan menghasilkan 8. C diturunkan menghasilkan 0. Jadi bagian yang ini kalau diturunkan tuh menghasilkan 3x tambah 8 ini. Ya. Nah, tetapi di sini masih ada ketidakpastian ya mengenai C, ya. Nah, sehingga ini merupakan integral tak tentu, ya. Integral tak tentu dari 3x tambah 8 ini. Ya. Nah, untuk menentukan nilai C, ya, baru kita bisa gunakan yang diketahui ini, ya. Nah, F1 ya katanya sama dengan 10. Ya. Berarti kalau begitu 3/2, ya, 3/2 dikali dikali 1/2 nih, kali 1/2 ditambah 8 kali 1 ditambah C sama dengan 10. Ya. Nah, berarti kalau begitu 3/2 dikali 1/2 adalah 1,5. Ya. Tambah 8 ditambah C sama dengan 10. Ya. Berarti C sama dengan setengah. Ya. Nah, kalau C-nya setengah berarti kita dapatkan nilai fx, ya. Jadi x sama dengan 3/2 x kuadrat berarti 1,5 x kuadrat ditambah 8x ditambah setengah. Nah, barulah fx bisa dipastikan, ya, fungsinya, ya, ketika diberikan informasi ini, ya. Nah, tetapi tanpa diberikan informasi yang ini, maka nilai fx, ya, tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, karena nilai c-nya nggak ketahuan berapa nilainya, ya. Jadi yang ini merupakan suatu integral tak tentu, Nah, barangkali perlu diketahui ya beberapa rumus untuk integral apa namanya itu integral tak tentu, ya. Nah, misalnya saja rumus 1, ya, yang saya kira cukup penting untuk diketahui, ya, itu adalah integral, ya, dari U pangkat N DU, ya, itu sama dengan 1/N tambah 1
dikali U pangkat N tambah 1. Ya, ditambah C. Nah, ini rumus yang pertama. Ya. Rumus yang kedua. Ya. Misalnya adalah, di sini perlu ada catatan, ya, N-nya tidak boleh, ya, N-nya tidak boleh min 1. Tuh, ya. Nah, kemudian rumus berikutnya adalah integral dari U pangkat min 1 U pangkat min 1 PU itu sama dengan logaritma natural dari harga mutlak U. Ya. Harga mutlak itu mana nih lambang? Harga mutlak. Nah ini. Ya. Tambah C. Ya. Nah, terusnya di sini U-nya tidak boleh 0 ya. U-nya tidak sama dengan 0. Tidak boleh 0. Nah, rumus 3. Ya. Itu adalah misalnya integral E pangkat U. Ya. E pangkat U itu sama dengan E pangkat U tambah C. Ya. Di sini tentunya E ini adalah bilangan Euler. Nah, kemudian berikutnya misalnya rumus 4. Integral dari A pangkat U. Ya. A pangkat U dengan 1 per ya, logaritma natural dari A dikali A pangkat U. Tambah C. Nah, di sini tentu saja A-nya ini positif. Ya, harus positif. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini juga berlaku ini integral tertentu sebagai operator linear. Ya. Jadi maksudnya adalah begini. Integral dari C1 kurungnya ya. C1U1 ya, plus minus nah ini ya, plus minus C2U2 plus minus lagi
dan seterusnya. Ya, sampai TN UN ya. Ini adalah ya anggaplah ini dx lah ya. Nah, ini sama dengan C1 dikali integral U1 dx plus minus T2 U2 dx dan seterusnya. Ya. Hingga Tn integral UN dx. Ya. Tuh, ya. Nah, saya dengan catatan bahwa U1, ya, U2, dan seterusnya sampai UN ya, merupakan fungsi dalam X. Nah, ini. Ya. Nah, dengan rumus-rumus ini, ya, rumus 1 sampai rumus 5. Dengan rumus 5 ini, ya, kita bisa mengerjakan misalnya seperti ini ya. Misalnya ada satu soal ya, integral misalnya di sini misalnya adalah 10 X pangkat 4 ditambah misalnya saja X pangkat atau min ya, misalnya min 2 atau 3 X pangkat 2 ya. Nah, misalnya gitu. Tambah 8X ditambah 15. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Ini soalnya. Ya. Nah, ini untuk yang suku pertama, suku kedua, ya, suku ketiga, ya. Satu lagi ini ya, tadinya rumus, saya tambahkan satu lagi di sini. Yang terlewat, tapi nggak apa-apa lah, ini bisa juga pakai rumus yang juga bisa ya, nggak apa-apa. Cukup ini ya. Nah, kalau X pangkat 4 ini diintegralkan apa nih? Ya, kita pakai rumus yang ini, ya, yang X pangkat 4. Kalau kita integralkan, ini kan X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 ini kita integralkan. Jadi apa? Kita pakai rumus ini, ya, N-nya diganti 4 ya, N-nya diganti 4. Jadi ini menjadi 1 per ya. N tambah 1, berarti 1 per 5. Ya, 1 per 5. Kemudian X pangkat. Nah, pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi ini X pangkat 5. Itu ya. Ini tambah C. Ya. Nah, demikian juga yang lain ya. Di sini ada yang X pangkat 2 kan.
Nah, kalau X pangkat 2 gimana? Ya, kalau X pangkat 2, oh, X pangkat 2, ya, ini jadi 1/3. Ya, 1/3 X pangkat 3, ya, ditambah C. Ya. Nah, kemudian yang ini 8X, ya, 8X atau X-nya saja lah ya, X-nya saja. Berarti integral X, ya, dx sama dengan ya, setengah X kuadrat. Masih pakai rumus yang sama. Setengah X kuadrat. Ya, tambah T. Ya, berarti yang ini sudah kan? Yang ini sudah. Nah, yang 15 ini apa? Ya. Nah, itu kalau diintegralkan menjadi ya, 15 dx. Ya. Nah, kita bisa menganggap ini 15 dikali X pangkat 0. Ya, kita bisa menganggapnya 15 dikali X pangkat 0. Jadi kita masih bisa pakai rumus yang ini tadi. Ya. Berarti ini adalah 15X. 15X ditambah C. Nah, ini kalau 1/1 ya. Nah, tapi bisa kita sekaliguskan sebenarnya. Yang kerjakan ini kita bisa sekaliguskan. Ini. Ya. Ini jadi apa? Ini ya. Ini kan tadi X pangkat 4 jadinya 5X pangkat 5. Ya. Tadi kali 10. Ya. X dikali 10 aja. 10 dikali 5X pangkat 5 menjadi apa? Jadi 2X pangkat 5. Kan? 2X pangkat 5. Gitu. Nah, kemudian tadi yang X pangkat 2 itu kan jadi 1/3 X pangkat 3. Nah, ini sisa dikali min 3. Ya. Dikali min 3. Jadi min ya, min X pangkat 3. Ya. Jadi yang ini dikali min 3. Gitu kan. Ditambah ya, setengah X pangkat 2 dikali 8. Ya, 8 dikali setengah X pangkat 2 adalah 4X pangkat 2. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Yang 15. Ya, yang 15 ini. 15 ini menjadi 15X. Sama konstanta. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah mahir, nggak perlu pakai langkah-langkah lain nih sebenarnya. Ya. Bisa langsung ke sini sebenarnya. Sudah mahir. Ini saya sengaja uraikan ya supaya kalian tahu dapatnya dari mana. Ya, gitu. Nah, kalau kita periksa ya, yang bagian ini kalau diturunkan ya akan menghasilkan ini ya. 2X pangkat 5 diturunkan menjadi 10X pangkat 4. Min X pangkat 3 diturunkan menjadi min 3X kuadrat. Ya. 4X kuadrat diturunkan menjadi 8X. 15X diturunkan menjadi 15. K konstanta diturunkan menghasilkan 0. Ya. Jadi kalau yang bagian ini diturunkan, itu akan menghasilkan bagian yang ini. Ya. Nah, dengan juga kita bisa mengerjakan misalnya gini, integral ya. Misalnya E pangkat X adalah minus 10 ya. E pangkat X ya, E pangkat X tambah 10 ditambah 20X ya, dikurangi 15 ya, misalnya begitu. Ini sama dengan ya. Nah, ini kan ada suku pertamanya kan ada E pangkat X ya. Nah, E pangkat X itu kalau diintegralkan ini ya tidak berubah ya, tetap ya, integral E pangkat U du tetap E pangkat U ya, tambah C. Nah, ini pun sama ya. Sehingga kan ada E pangkat X kita integralkan ya menjadi 10 E pangkat X. Ya, nggak berubah. Ditambah ya 20 kali ditambah 20 kali. Nah, integral X ya. Untuk menentukan integral X kita bisa pakai rumus yang ini
ya. Nah, ini menjadi 20 dikali setengah X kuadrat. Ya. 20 dikali setengah X kuadrat. Itu, ya. Ulangi 15X, ya. Dapatnya dengan cara bagaimana? Ya, caranya sama seperti halnya ini tadi ini. Ya. Nah, itu ditambah C. Ya. Nah, kalau dihitung sama dengan apa? Ya. Sama dengan 10E pangkat X 10E pangkat X ditambah 10X kuadrat kurangi 15X ditambah C. Nah, kalau kalian periksa, ya, bagian yang ini kalau diturunkan, ya, itu akan menghasilkan yang ini. Ya. 10E pangkat X diturunkan menghasilkan 10E pangkat X. Ya. 10X kuadrat diturunkan menghasilkan 20X. Ya. Nah, min 15X diturunkan menghasilkan min 15. Saya diturunkan menghasilkan 0. Ya. Itu mengenai integral tertentu. Nah, sekarang sudah mau habis lagi sesi kedua. Nah, silakan gabung lagi di sesi yang ketiga. Ya. Sekarang keluar dulu dari sini, masuk lagi dari link yang baru.